Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila, dari Pendidikan Fisika. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai topik pembicaraan fenomena kuantum. Nah, langsung saja ya. Ketika kita berbicara mengenai ilmu fisika, pada dasarnya dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya fisika klasik dan ada juga yang namanya fisika kuantum. Atau sekarang anak-anak SMA itu lebih mengenal sebagai fenomena kuantum. Nah, kemudian sebenarnya pembeda antara fisika klasik dan fenomena kuantum atau fisika kuantum itu ada pada satu topik pembahasan, yaitu mengenai cahaya. Jadi, ketika berbicara mengenai fenomena kuantum atau fisika kuantum, kita akan membahas yang dinamakan cahaya. Kita akan membahas tentang cahaya kayak gitu ya. Nah, di sini akan ada banyak sekali beberapa hukum atau teori yang harus kita pahami. Ada hukum Stefan Boltzmann. Nah, hukum Stefan Boltzmann itu ini itu hukum yang mengawali suatu materi yang membahas tentang fenomena kuantum. Nah, Stefan Boltzmann itu dua orang ya, dia bukan merupakan satu orang. Nah, Stefan Boltzmann ini melakukan eksperimen, dan inti dari eksperimen ini adalah yang namanya energi persatuan luas pada setiap satuan waktu ternyata berbanding lurus atau sebanding dengan suhu mutlak pangkat 4 pada benda hitam. Nah, jadi inti dari eksperimen yang dilakukan Stefan Boltzmann itu jadi yang namanya energi persatuan luas pada setiap satuan waktu ternyata berbanding lurus terhadap suhu mutlak pangkat 4-nya pada benda hitam, atau bisa kita tulis menjadi seperti ini. Nah, di sini saya tidak akan membahas mengenai hukum Stefan Boltzmann secara mendetail. Saya tidak akan membahas mengenai radiasi benda hitam karena pada materi radiasi benda hitam yang di dalamnya ada mengenai hukum Stefan Boltzmann itu akan dijelaskan oleh teman saya di video lain seperti itu. Nah, jadi yang akan saya bahas di sini itu mengenai yang pertama ada pergeseran Wien, atau hukum pergeseran Wien. Kemudian yang kedua ada teori kuantum Planck, kemudian ada sinar X, dan kemudian ada efek Compton. Nah, langsung saja ya, yang pertama yaitu mengenai pergeseran Wien atau hukum pergeseran Wien. Nah, oke. Kenapa sih disebut hukum pergeseran Wien? Karena apa coba? Karena ada sesuatu yang bergeser. Siapa sih yang bergeser? Apa yang bergeser gitu loh. Nah, kok bisa bergeser? Nah, jadi ingat ya teman-teman ya, pada hukum pergeseran Wien, Wien itu menyatakan seperti ini. Kalau teman-teman mempunyai mempunyai sebuah benda, kemudian teman-teman panasi secara terus-menerus, terus suhunya teman-teman tingkatkan secara terus-menerus, maka nanti ketika diamati berdasarkan alat yang bisa melihat perubahan warna, maka akan terjadi yang namanya pergeseran warna. Nah, jadi kalau kalian punya sebuah objek, terus kalian panasin secara terus-menerus, secara konsisten dan teratur, maka nanti ketika diamati dengan sebuah alat, maka akan bergeser, maka akan terjadi pergeseran warna. Nah, warna spektrumnya itu akan berubah atau akan bergeser, maka disebut hukum pergeseran Wien. Nah, pertanyaannya sekarang gini, kenapa warnanya bisa bergeser? Kenapa sih kok warnanya bisa bergeser? Nah, karena ada suatu besaran yang bergeser dalam fisika. Contohnya gini, yang namanya cahaya dia punya yang namanya panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itu dapat kita simbolkan dengan simbol lambda. Kalau teman-teman belum tahu lambda itu seperti apa, nah lambda itu seperti ini. Kalau misalkan saya punya sebuah benda dan saya panaskan dengan suhu awal T1, maka akan membentuk seperti ini.
Nah, di sini kan ada puncaknya nih, atau lambda maksimal. Tetapi kan ini pada suhu awal, maka dapat kita tulis menjadi lambda 1. Kemudian saya naikkan suhunya menjadi T2. Nah, ini T2 ya. Nah, di sini kan ada puncaknya lagi nih. Maka bisa kita tulis menjadi lambda 2. Saya naikkan lagi nih, ternyata berubah menjadi seperti ini. Nah, puncaknya kan di sini. Nah, ini menjadi lambda 3. Nah, lambda 3 ini terjadi saat T3. Nah, jadi kan T1 itu kurang dari T2 dan T2 kurang dari T3, maka dapat kita tulis menjadi seperti ini. T1 kurang dari T2 kurang dari T3. Nah, dapat ditulis seperti ini ya dalam konsep ini. Nah, ketika saya naikkan temperaturnya, suhu dari benda hitam itu itu maka ada sesuatu yang bergeser. Nah, yang bergeser itu apa? Yang bergeser itu lambdanya. Nah, ketika saya naikkan suhunya dari T1 ke T2, maka lambdanya itu akan bergeser ke arah 0. Coba perhatikan baik-baik ya. Nah, lambdanya kan bergeser ke arah yang lebih kecil, kan ke arah 0, berarti ke arah yang lebih kecil. Nah, kenapa kok ke arah yang lebih kecil? Karena menuju 0. Jadi, kalau suatu benda saya panaskan terus-menerus dengan suhu yang terus saya tingkatkan, maka panjang gelombang dari benda yang dipanaskan itu akan memendek mendekati 0 atau bergeser ke arah 0. Itulah Itulah mengapa disebut hukum pergeseran Wien, karena panjang gelombangnya bergeser ketika saya tingkatkan suhunya. Jadi, kan tadi panjang gelombangnya itu akan bergeser ke arah yang lebih pendek ketika kita tingkatkan suhunya. Berarti panjang lambda ketiga itu lebih kecil daripada lambda kedua, dan lambda kedua itu lebih kecil dari lambda pertama. Jadi di sini didapatkan kesimpulan bahwa yang namanya temperatur itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Jadi yang namanya temperatur itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Saya tuliskan di sini ya. Yang namanya temperatur itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang, berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Kalau misal temperaturnya tinggi, maka panjang gelombangnya akan pendek. Nah, ketika temperaturnya rendah, maka panjang gelombangnya akan panjang. Nah, karena panjang gelombang berubah-ubah mendekati 0, maka terjadi pergeseran panjang gelombang. Nah, pergeseran panjang gelombang menyebabkan terjadinya perubahan warna spektrum. Nah, aplikasinya gini teman-teman. Kalian pasti pernah menggunakan kompor minyak tanah. Nah, kalau teman-teman masak sesuatunya, misalkan masak air menggunakan panci, kalau menggunakan panci kemudian menggunakan minyak tanah, maka apa yang akan terjadi pada panci itu? Di bagian bawahnya otomatis akan kotor ya, atau akan ada kerak-keraknya. Kenapa bisa terjadi sih? Nah, karena ada pembakaran yang tidak sempurna, sebab temperaturnya itu lebih rendah dibandingkan kita menggunakan kompor gas. Ingat, kalau menggunakan kompor dengan bahan bakar minyak tanah, maka warna yang dihasilkan itu apa? Ketika kita memasak menggunakan kompor minyak tanah, api yang dihasilkan itu berwarna apa sih? Apa warnanya coba? Warna orange atau warna merah itu ya. Nah, waktu kecil pasti teman-teman tahu kan yang namanya Meiji-ku Hibiniu, dari merah sampai ke ungu. Tahukah teman-teman bahwa warna merah itu suhunya jauh lebih rendah dibandingkan
dengan warna ungu. Jadi kalau Mejiku Hibi Niu itu manakah yang paling tinggi? Coba yang mana? Yang warna ungu, warna ungu. Kemudian kalau Mejiku Hibi, nah kalau Mejiku Hibi, nah biru itu tinggi teman-teman. Nah itu kenapa kalau kita menggunakan kompor gas, terus kemudian kalian menggunakan panci itu lebih bersih. Jadi ketika kita menggunakan kompor gas, belakang pancinya itu, yang bagian belakang pancinya itu jauh lebih bersih dibandingkan kita menggunakan kompor minyak. Nah seperti itu. Nah kenapa sih? Nah karena suhu yang digunakan saat menggunakan kompor gas itu warnanya biru. Biru itu jauh lebih tinggi dibandingkan warna merah. Ingat ya, Mejiku Hibi, biru berarti lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan warna merah. Nah kan karena karena biru itu jauh lebih tinggi dibandingkan warna merah, nah berarti kan suhunya itu lebih tinggi kan. Nah ketika teman-teman masak menggunakan kompor gas, nah panasnya itu langsung menembus secara singkat ke air itu, maka bagian bawah panci tidak akan kotor atau bergerak. Tetapi kalau misalkan teman-teman itu memasak menggunakan kompor minyak tanah, nah sebelum manasin air itu, dia itu manasin panci yang bagian bawah itu terlebih dahulu, sehingga ketika panasnya sudah terkumpul baru bisa memanaskan air, baru tersalurkan ke air, sehingga bahkan panasnya itu kan terkumpulkan di bagian bawah. Nah sehingga warna pada bagian bawah panci itu akan kotor seperti itu, karena panasnya itu kan terkumpul di situ. Jadi di dalam panci yang menggunakan kompor minyak tanah itu ada panas yang tertahan di pancinya. Jadi kita lebih hemat menggunakan kompor gas dibandingkan dengan menggunakan kompor minyak tanah. Nah jadi kalau menggunakan kompor gas kan lebih untung daripada menggunakan kompor minyak tanah. Kalau menggunakan kompor gas itu dia akan lebih cepat masak, sedangkan kalau menggunakan kompor minyak tanah itu dia harus manasin bagian bawah panci, kemudian baru memanaskan air, jadi lebih lama. Nah jadi kalau teman-teman mau tahu api yang dihasilkan dari minyak tanah itu seperti ini, dan untuk api yang dihasilkan oleh gas itu seperti ini. Nah kemudian belakang panci yang dihasilkan dari penggunaan kompor minyak tanah itu seperti ini. Kemudian untuk penggunaan kompor gas itu seperti ini. Dari bentuknya saja sudah ketahuan bahwa menggunakan menggunakan kompor gas itu jauh lebih hemat dan lebih bersih. Oke. Lanjut ya. Jadi konsepnya kan tadi temperatur berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Nah, Wien itu menemukan sebuah konstanta yang yang menjelaskan hubungan di antara keduanya, hubungan di antara temperatur dan panjang gelombang. Nah, hubungan itu disebut dengan konstanta Wien, atau dapat kita tulis sebagai C. C di sini C besarnya bukan C kecil. Kalau C kecil kan merupakan kecepatan cahaya. Nah, di sini jadi C itu sama dengan lambda dikalikan dengan temperatur. Nah, C di sini itu merupakan konstanta Wien. Nah, nilainya itu 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Nah, sedangkan lambda di sini merupakan panjang gelombang dalam satuan meter. Nah, di sini merupakan suhu atau temperatur.
dalam satuan Kelvin. Nah, ingat ya, C di sini itu C besar bukan C kecil. Kalau C kecil itu merupakan kecepatan cahaya, kalau C besar itu merupakan konstanta Wien dengan nilai 2,9 kali 10⁻³ meter Kelvin. Nah, lambda di sini merupakan panjang gelombang dengan satuan meter, kemudian ada T di sini merupakan suhu dengan satuan Kelvin. Oke, sekarang materi yang kedua kita akan membahas mengenai teori kuantum Planck. Nah, teori kuantum Max Planck ini menjelaskan bahwa cahaya sebagai partikel. Nah, sebelum kita masuk ke teori kuantum Max Planck, kita akan membahas mengenai pembeda antara fisika klasik dan fisika kuantum, atau sekarang kita bisa menyebutnya sebagai fenomena kuantum. Nah, ketika kita membahas mengenai fisika klasik, orang yang menganut fisika klasik menganggap bahwa cahaya itu adalah gelombang. Nah, bagaimana sih mereka dapat paham bahwa cahaya itu gelombang? Nah, mereka dapat orang-orang fisika klasik ini paham bahwa cahaya itu merupakan gelombang itu dari sifat-sifat cahaya itu sendiri, yaitu ada pemantulan, kemudian ada pembiasan, kemudian interferensi, kemudian ada polarisasi. Nah, jadi sifat-sifat cahaya itu apa aja sih? Nah, cahaya itu mempunyai sifat, yaitu mengalami pemantulan, kemudian mengalami pembiasan, kemudian mengalami interferensi, dan mengalami polarisasi. Nah, itu semua adalah sifat gelombang, dan cahaya punya semua sifat ini. Jadi menurut orang-orang fisika klasik, mereka mendasari bahwa cahaya itu gelombang. Nah, mereka menganggap cahaya itu gelombang itu dari perspektif atau dari dasar bahwa cahaya itu memiliki sifat gelombang, seperti itu. Tetapi dalam fisika kuantum, orang-orang fisika kuantum itu menganggap bahwa cahaya itu bukan gelombang, tetapi apa? Tetapi cahaya itu merupakan partikel. Nah, lalu bagaimana sih cara membuktikan bahwa cahaya itu sebagai partikel? Nah, caranya gimana? Nah, jadi tuh bagaimana sih cara agar paham bahwa cahaya itu merupakan partikel? Jadi ada sebuah eksperimen yang menjelaskan bahwa cahaya itu sebuah partikel. Jadi eksperimennya itu seperti ini. Semisal ini ada sebuah box. Maaf ya, boxnya jelek. Nah, bayangkan saja ada sebuah balong atau sebuah kotak. Nah, kemudian bagian dalam kalian beri warna mengkilat. Bagian dalam box ini kalian beri warna mengkilat, misalnya putih. Nah, kalian kasih lubang di depan, misalkan ini lubang ya. Dan kalian arahkan sumber cahaya masuk ke dalam lubang itu. Kira-kira bagi kalian yang lihat lubang tersebut berwarna putih atau berwarna hitam? Coba, putih atau hitam? Nah, kalau kalian melihat cahaya itu sebagai gelombang, harusnya lubang yang terlihat itu berwarna putih. Kenapa? Nah, karena ingat ya, ketika kita memasukkan sumber cahaya ke lubang tersebut, maka cahaya akan mengalami sifat-sifat cahaya seperti mantulan,
Nah, ketika ada cahaya masuk ke sini, dia akan dipantulkan terus-menerus. Misalkan ini masuk ya, dia akan dipantulkan terus-menerus seperti ini. Kemudian akan kembali terus-menerus seperti ini. Sehingga suatu saat cahayanya itu akan keluar lagi dari sini. Sehingga seharusnya kita akan melihat lubang tersebut warna apa? Warna putih. Seperti apa? Seperti warna dasar pada dasar cat tersebut yang ada di dalam box atau yang ada di dalam kotak ini. Tetapi faktanya tidak. Ternyata kita sebagai pengamat faktanya sebagai pengamat kita melihat lubang tersebut berwarna hitam. Nah, artinya di sini dia menganggap bahwa cahaya itu bukan gelombang kalau melalui eksperimen ini. Nah, artinya ada di sini ada terjadi fenomena benda hitam. Jadi di sini menganggap bahwa cahaya itu sebagai partikel. Nah, bedanya apa antara gelombang dengan partikel? Nah, menurut fisika klasik, cahaya itu adalah gelombang ya, berdasarkan sifat-sifat gelombang. Ingat ya, berdasarkan fisika klasik, cahaya itu adalah gelombang. Harusnya energinya continue. Artinya apa? Energinya tidak akan habis. Tidak akan habis. Jadi ketika cahaya itu masuk, energinya tidak akan habis, sehingga nantinya cahaya itu akan keluar kembali. Tetapi menurut fisika kuantum, bahwa cahaya itu memiliki energi diskrit. Energinya diskrit. Artinya apa? Energinya dapat habis. Jadi sewaktu-waktu energinya itu akan habis. Karena habis waktu-waktu artinya maka tidak akan ada cahaya lagi yang keluar dari lubang. Nah, jadi energi ini bersifat diskrit, diamati dari percobaan kotak ini ya. Ketika diamati menggunakan percobaan kotak ini, nah cahayanya itu akan habis sehingga dia tidak dapat keluar lagi dari lubang ini. Nah, itulah dasar kita mengenal fenomena kuantum, bahwa cahaya itu mempunyai sifat sebagai partikel. Nah, ketika kita mempelajari mengenai fisika, bahwa cahaya itu akan membawa paket-paket energi. Ketika kita mempelajari mengenai fisika kuantum, bahwa cahaya itu akan membawa paket-paket energi yang disebut foton. Nah, sehingga setiap foton punya yang namanya energi tertentu. Jadi satu foton di sini memiliki energi sebesar Hf. Kemudian apabila terdapat beberapa foton, kita dapat menyebutnya sebagai n foton. Dan memiliki energi sebesar n Hf. Nah, ingat ya, karena kita membahas mengenai gelombang, maka frekuensi itu merupakan kecepatan dibagi panjang gelombang. Nah, karena kita berbicara mengenai cahaya, maka simbol dari kecepatan cahaya merupakan c per lambda.
Jadi nanti frekuensi di sini akan diubah menjadi C per lambda. Maka rumus dari energi yang dimiliki oleh foton adalah E sama dengan H kali C per lambda. Ini untuk satu foton. Kemudian kalau untuk beberapa foton, maka E sama dengan NH C per lambda. Ini untuk sejumlah N foton. Nah, N di sini merupakan jumlah foton. Kemudian H di sini merupakan konstanta Planck dengan nilai 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Kemudian C di sini merupakan kecepatan cahaya dengan nilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian ada panjang lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. Kemudian ada apa tadi? Di sini ada frekuensi. Nah, frekuensi atau kita sebut F. Frekuensi apa? Frekuensi cahaya dengan satuan Hz. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai sinar X. Nah, sinar X adalah radiasi gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih kecil daripada panjang gelombang ultraviolet. Nah, panjang gelombang sinar X itu dipengaruhi oleh beda potensial listrik yang digunakan. Semakin tinggi beda potensial listrik yang digunakan, maka semakin kecil panjang gelombang yang dihasilkan. Nah, jadi sinar X adalah salah satu gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang cenderung pendek, akan tetapi memiliki energi yang sangat besar. Nah, syarat terjadinya sinar X itu ada beberapa. Yang pertama itu berada pada ruang hampa. Kemudian yang kedua itu memiliki beda potensial yang tinggi. Kemudian memiliki sumber elektron dan terdapat target tumbukan. Nah, pembahasan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai efek Compton. Nah, eksperimen yang menunjukkan cahaya terdiri dari foton adalah eksperimen yang dilakukan oleh Compton. Nah, pada eksperimen ini Compton menembakkan sinar X sehingga menumbuk sebuah elektron yang diam, sehingga setelah tumbukan elektron itu akan terpental dengan energi kinetik EK dan foton terhambur dengan energi dengan energi E aksen sama dengan HF aksen sama dengan HC per lambda aksen dengan sudut hamburan theta. Nah, pertumbukan antara foton dan elektron ini menunjukkan adanya perpindahan momentum berdasarkan teori relativitas. Jadi, dengan adanya pertumbukan antara foton dan elektron ini menunjukkan adanya perpindahan momentum. Maka di sini berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, berdasarkan teori relativitas Einstein, Compton itu menurunkan foton yang dinyatakan sebagai berikut. Jadi, Compton itu menurunkan foton sebagai berikut, yang dinyatakan sebagai berikut. P sama dengan H F per C sama dengan H per lambda. Nah, P di sini merupakan momentum
momentum foton. Kemudian H di sini merupakan konstanta. Kemudian F sama dengan frekuensi. Kemudian ada C sama dengan kecepatan cahaya. Lambda merupakan panjang gelombang. Nah, dengan menerapkan hukum kekekalan energi dan momentum, pada tumbukan ini Compton menentukan bahwa pergeseran gelombang cahaya memenuhi persamaan foton. Nah, pergeseran gelombang cahaya itu dapat kita tulis sebagai delta lambda ya. Nah, itu sama dengan panjang gelombang hamburan dikurangin panjang gelombang awal sama dengan H per ME. Di sini merupakan massa elektron, kemudian C 1 min cos theta. Nah, ingat ya, delta lambda ini merupakan pergeseran panjang gelombang atau meter. Kemudian lambda aksen di sini merupakan panjang gelombang hembur dengan satuan meter. Kemudian ada lambda yang ini merupakan panjang gelombang awal. Kemudian ada H di sini merupakan konstanta Planck ya, tadi udah ditulis. Kemudian ada M di sini. ME di sini merupakan massa elektron. Kemudian ada C di sini merupakan kecepatan cahaya. Kemudian ada theta di sini. Theta di sini merupakan sudut hamburan. Nah, H per MEC saya tulis lagi di sini ya, H per MEC ini merupakan atau kita sebut sebagai panjang gelombang Compton. Nah, jadi menurut Compton foton menumbuk elektron itu berarti foton bersifat sebagai materi atau benda dan mempunyai momentum P sama dengan H per lambda, seperti itu. Nah, sekian video pembelajaran pada kali ini. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.